Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya sehat-sehat dan ingat selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Kemudian pada kesempatan ini pertemuan pertama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang naik kelas 11. Mudah-mudahan eh, pada dengan kelas yang baru semuanya menjadi baik-baik. Nah, sekarang kita langsung masuk di materi sejarah Indonesia pada pagi hari ini. Materi kita adalah mengenai tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris di Indonesia. Inilah materi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kronologi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita langsung saja pada materi. Nah, di sini saya perlihatkan peta konsep tentang materi kita pada pagi hari ini. Ada latar belakang, kemudian kita akan bahas tentang bagaimana proses perjalanan bangsa Portugis hingga ada di Indonesia, kemudian perjalanan bangsa Spanyol, kemudian bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Kita langsung saja di materi pertama, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Di sini kita akan cari tahu apa yang melatar belakangi bangsa Eropa itu masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. Ini penyebab pertamanya. Yang kedua adalah berita Marco Polo. Jadi Marco Polo ini adalah orang Portugis pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Dari beritanya kemudian disampaikan, diketahui bahwa ada wilayah-wilayah yang bisa didatangi. Selanjutnya adalah penemuan kompas. Ini digunakan dalam pelayaran, ya, menentukan arah mata angin. Yang keempat adalah semangat Reconquista. Apa itu semangat Reconquista? Adalah semangat pembalasan dendam terhadap kekuasaan Islam. Terus yang kelima adalah adanya teori Copernicus yang menyatakan bumi itu bulat. Teori ini didukung oleh Galileo. Ini adalah latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana kronologis masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Nah, perjalanan bangsa Portugis ini ternyata diawali oleh perjalanan tokoh yang bernama Bartolomeus Dias pada tahun 1486. Nah, di sini dari kota Lisabon dia kemudian menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika. Sesampainya di sana, dia memberi nama tempat tersebut sebagai Tanjung Pengharapan. Nah, karena adanya halangan, adanya badai, kemudian Bartolomeus Dias ini tidak bisa melanjutkan pelayarannya. Sehingga pelayaran bangsa Portugis dilanjutkan oleh
Ini adalah gambar Bartolomeu Dias. Perjalanan bangsa Portugis dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Nah, perjalanan ini kemudian Vasco da Gama kemudian melakukan perjalanan sampai di India, di daerah Kalkuta. Setelah dia melanjutkan perjalanan Bartolomeu Dias, Vasco da Gama ini kemudian ternyata dia bisa berlayar sampai di daerah Kalkuta, India. Ini adalah proses peta perjalanannya. Ini adalah gambar Vasco da Gama. Kemudian orang ketiga yang melanjutkan perjalanan sampai di Indonesia adalah Alfonso de Albuquerque. Dia kemudian sampai di Indonesia, ternyata dia sampai di Maluku. Ya, di Maluku pada tahun 1512. Ya. Jadi ternyata bangsa Portugis ini melakukan perjalanan dari Lisabon, kemudian ke Kalkuta, India, kemudian sampai di Maluku. Ini adalah Alfonso. Selanjutnya adalah bangsa yang kedua, bangsa Spanyol. Proses perjalanan bangsa Spanyol yang diawali oleh Christopher Columbus. Christopher Columbus ini dibiayai oleh kerajaan Spanyol. Nah, Christopher Columbus bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat. Setelah berlayar 2 bulan, Columbus singgah di Kepulauan Bahama, Karibia. Columbus kemudian mengira sudah sampai di India, arah barat. Ia menamakan penduduk asli kawasan itu sebagai Indian. Nah, ini kemudian menyebabkan kekeliruan oleh kekeliruan Christopher Columbus. Dia mengatakan itu adalah Hindia Barat. Nah, ternyata benua yang ditemukan itu adalah benua Amerika. Makanya Christopher Columbus dikatakan sebagai penemu benua Amerika. Selanjutnya, perjalanan bangsa Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magelhanes. Ferdinand Magelhanes kemudian melakukan pelayaran, dia sampai di Filipina. Setelah sampai di Filipina, ternyata di sana terjadi perang antar suku. Ferdinand Magelhanes ini kemudian membantu salah satu suku yang bertikai. Dan dalam membantu tersebut dia meninggal. Akhirnya perjalanan bangsa Spanyol yang dilanjutkan oleh Sebastian Elcano itulah yang sampai di Indonesia. Nah, itu pun sampai di Indonesia, tepatnya juga di Maluku. Kemudian yang ketiga adalah bangsa, ini adalah gambar Ferdinand Magelhanes. Ini adalah Johann Sebastian Elcano. Kemudian adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini sudah berada di India, sudah mendirikan kongsi dagang. Kemudian selanjutnya pada tahun 1600 mendapatkan hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. Kemudian orang-orang Inggris ke Indonesia pertama kali sewaktu penjajahan Brig, sehingga Inggris juga sampai di Ternate. Selanjutnya, ekspedisi lainnya dikirim pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang. Nah, inilah yang kemudian bisa masuk ke Indonesia, tepatnya di Banten. Selanjutnya adalah bangsa Belanda. Latar belakang masuknya Belanda, yang pertama meletusnya perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol. Maka oleh sebab itu, para pedagang Belanda ini tidak diizinkan membeli rempah-rempah di pusat kota Lisabon. Nah, dengan adanya petunjuk
dari bangsa Portugis, dia kemudian mengikuti bangsa Portugis sampai ke Indonesia, di mana yang menjadi pimpinan para bangsa Belanda pada saat itu adalah Cornelius de Houtman. Inilah yang kemudian memimpin para pedagang-pedagang Belanda mengikuti bangsa Portugis sehingga Belanda bisa sampai di Banten. Inilah proses perjalanan bangsa Belanda hingga sampai di Indonesia. Kemudian setelah Cornelius de Houtman dilanjutkan lagi oleh Jacob Vanek sampai di Banten. Mungkin inilah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.